sudah mulai mengerak dan menggunakan oli yang tidak rekomendasi. Bisa dilihat juga dari dipsticknya ya. Hati-hati ya kalau misalkan kita beli mobil second atau mobil bekas. Kabel-kabel wiring kelistrikan itu harus dicek, mungkin ada bekas gigitan tikus atau isolasi yang mencurigakan. Kalau misalkan sudah beres di bagian bodi, mesin, kemudian kelengkapan surat-suratnya, kita cek semua dan jangan sampai kita transaksi jual beli di jalan ya, karena banyak sekali oknum-oknum yang memalsukan STNK BPKB setelah kita lakukan pembelian transaksi ternyata mobil bodong. Nah, itu banyak sekali terjadi ya. Jangan sampai kita membeli mobil second transaksi di jalan tanpa mengetahui si penjual itu siapa, kemudian alamatnya di mana, rumahnya di mana. Itu banyak sekali terjadi kasus seperti itu ya. Pemalsuan STNK BPKB ketika dicek ke kantor Samsat ternyata nggak bisa diperpanjang atau palsu. Terus di bagian mesin ya, kalau misalkan ada suara aneh atau suara mencurigakan kasar di bagian atas atau bawah, nah itu perlu diwaspadai juga ya. Dengan cara kita gas, kalau misalkan kita gas tanggung di RPM 3000 itu biasanya ada suara ngelitik ya di bagian atas atau di bagian bawah. Itu bisa terjadi karena crankshaft atau noken as ya. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita beli mobil second atau mobil bekas ya. Yang pertama tentunya di bagian bodi dulu ya. Bagian bodi harus benar-benar nggak ada bekas reparasi atau bekas tempulan ya. Ini perlu diperiksa keseluruhan dari depan, samping, atas, belakang, juga bawah ya, sampai ke sasis. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua di bagian depan sini nih. Biasanya kalau X laka ini di sini udah cacat ya, udah cacat di bagian radiator itu biasanya agak-agak kentob. Terus di bagian setir ya, kalau misalkan dia menggunakan airbag ya, atau air apa namanya, pokoknya airbag ya. Nah, itu biasanya ada rongga renggang di bagian tombol klaksonnya seperti itu. Terus cara cek di bagian mesin, kita nggak jauh-jauh seperti ini aja ya. Ini untuk sensor VCV ya, ini masih utuh bawaan dealer guys, bawaan pabrikan, dia masih terbungkus rapi, bukan pakai isolasi ya. Terus bagian kabel soket-soket bawah masih bawaannya juga, cuman di sini ada sedikit lem merah. Mungkin ini pernah buka termostat atau pernah ganti termostat ya. Untuk keseluruhannya ini masih utuh, belum pernah bongkaran ya, baik di kolong, di bagian karter, kemudian di bagian cover valve di sini nih, ini masih utuh ya. Terus di bagian cover timing chain juga masih utuh. Nah, itu cara kita mendeteksi kalau misalkan kita mau beli mobil second atau mobil bekas ya. Pokoknya jangan sampai ada
kabel-kabel yang bekas korban gigitan tikus. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa mudah rusak ke bagian ecu ya. Apalagi banyak sekali kabel-kabel yang dibungkus isolasi yang mencurigakan. Nah, itu jangan ya. Terus di bagian fuse di sini nih. Nah, ini masih ori ya. Masih ori, masih ada fuse cadangan. Nah, fuse cadangan atau sikring cadangan ini, guys. Ini ya. Pokoknya semuanya dicek ya. Dicek bagian fuse-nya juga masih standar ya. 20, 10, 15, 10, 15, 15. Kemudian fuse blink besar 40, 30, 30, 40, 40, 40. Nah, ini masih ori ya, tentunya masih ori. Terus capitan untuk copot fuse-nya juga masih ada ya. Oke. Pokoknya dicek keseluruhan ya, mulai dari fuse, kemudian listrikan, kemudian engine. Itu perlu kita periksa satu persatu, dan nanti yang terakhir di bagian oli ya, di bagian oli. Oke. Apalagi guys, oh ya, kebetulan ini kan sambil ganti oli ya, sambil ganti oli sekalian kita bersihkan bagian filter udaranya guys. Ini cara lepas filter udaranya guys ya. Untuk unit Ayla ya, ya tolong dibersihkan dibersihkan filter udaranya diketruk dibersihin. Nah, terus perlu diingat dan perlu diketahui, hati-hati dengan karet ini ya, karet balon ini nih. Kalau misalkan udah kempes, segera diperbaiki atau diganti, apalagi di musim hujan. Kadang-kadang air dari sini dia masuk ke bagian sini guys, masuk ke bagian filter udara, kemudian penuh air dan terhisap ke intake dan menyebabkan water hammer, yaitu bisa terjadi di mobil Avanza, Xenia, itu sering terjadi ya. Makanya untuk antisipasi dikasih bolong aja dikit di sini guys, kasih bolong aja dikit supaya nanti ketika ada air masuk dia nggak masuk ke intake atau ke ruang bakar ya, bisa menyebabkan stang seher atau konrud itu bengkok. Dengan gejala awal, start awal itu berat sekali, itu jangan dipaksa. Kalau misalkan kita udah parkir di tempat hujan ya, atau di bawah genteng, langsung turun ke kap motor, terus pas kita start dia berat, nah itu jangan dipaksa ya. Sebaiknya dibuka dulu filter udara, karena buka filter udara itu nggak usah pakai mekanik, bisa dilakukan sendiri-sendiri di rumah ya. Dicek dulu, takut ada air di bagian ruang filter udara. Kalau misalkan ada air terus udah kita start, otomatis kan udah masuk. Antisipasinya gimana? Kita buka lepas semua, cari mekanik, suruh buka busi keempat-empatnya, kemudian di start kosong ya, supaya airnya keluar. Nah, itu untuk mencegah dan mengantisipasi gejala awal water hammer. Karena untuk filter udara seperti ini yang di bawah karet ini sangat rawan sekali ya, kalau misalkan kita parkir sembarangan ketika musim hujan. Itu guys. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di bagian dipstick oli. Ini kan olinya udah diturunin ya, tapi ini masih ada kerak-keraknya. Nah, ini perlu diantisipasi atau perlu diperhatikan ya. Dipstick oli yang sudah mulai kayak mengerak kayak gini nih, nah ini berarti olinya sudah mulai mengerak. Kenapa itu terjadi? Karena kita menggunakan oli yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan SAE ya, bukan karena oli palsu saja ya. Kita menggunakan oli juga
harus menggunakan oli yang sesuai dengan SAE di wilayah kita masing-masing. Cocoknya oli apa? SAE itu kan berkaitannya dengan iklim ya, dengan iklim, cuaca di daerah kita masing-masing. Ya kalau kita di sini masih tetap menggunakan Pertamina, insya Allah aman. Dan kalau misalkan udah terjadi kayak gini, sebaiknya jangan dulu menggunakan oli sintetik ya. Gunakanlah oli atau oil mineral ya. Banyak kok di pom bensin atau di toko-toko yang sudah kita percaya, kita kasih oil mineral dulu ya. Tujuannya untuk menguras kerak-kerak yang ada di dalam bagian engine atau part-part engine ya. Seperti di kruk as, noken as, kemudian pelatu kelep, kemudian pompa oli, dan keseluruhannya tentunya di karter, yaitu paling rawan terjadi bekas banyak tumpukan lumpur ya, lumpur oli ya. Itu perlu diantisipasi. Gimana caranya kalau misalkan kita nemuin oli seperti ini? Ya antisipasinya kita ngobrol sama si pemiliknya kalau misalkan kita tetap mau atau beli mobil tersebut ya. Karena apakah? Kalau oli sudah mengerak kayak gini, seharusnya aturan prosedural kerjanya itu harus dibongkar, tak bersihin, diukur ring sehernya, kemudian metal jalan, metal duduk diukur semua. Kalau misalkan masih ada toleransi, masih bisa digunakan, ya digunakan lagi. Kalau misalkan sudah jong atau harus di quarter atau di slip, di undersize, ya terpaksa ya. Dan turun mesin itu kan nggak mudah, nggak seperti kita membalikkan telapak tangan kayak gini. Banyak aturan-aturannya, cara bongkarnya seperti apa, jadi jangan asal pretelin, pakai impact, kita pretelin baut sembarangan. Nah itu enggak kayak gitu ya. Tetap kita harus kembalikan baut-baut itu ke semula atau ke habitatnya. Oke. Terus yang kedua dari sini nih, ini jelas sudah ketahuan tuh ya. Ini mulai mengerak, ini sangat berbahaya sekali ya. Sangat berbahaya sekali ya, harusnya sih dibongkar atau dibersihkan seperti itu ya. Tapi kan membersihkannya juga kan butuh biaya besar ya, dan nggak mudah. Oke, kita lihat di bagian lubangnya tuh guys. Nah inilah ya tanda-tanda oli yang sudah mengerak dan oli yang tidak sesuai dengan SOP. Makanya jangan fanatik oli. Oke. Tapi alhamdulillah di Andika Motor kita selalu merekomendasikan oli yang tepat ya. Dan untuk unitnya sampai sekarang bahkan ada yang sampai 15 tahun masih oke-oke saja ya. Itu jadi nggak usah dengerin orang, oh ini olinya harus begini, mobil ini olinya harus pakai oli ini. Semua oli bagus, tentunya semua oli bagus kecuali oli palsu ya. Tapi harus disesuaikan dengan SAE-nya. Kalau misalkan bagus tapi nggak cocok, iya guys, sama aja kan. Nah, seperti itu. Jadi belajarlah kita untuk memperhatikan kendaraan kita, kemudian kita perlakukan kendaraan kita itu dengan lembut ya. Seperti ini nanti kita bersihkan, banyak debu-debu di bagian rumah filter udara kita bersihkan semua. Terus untuk oli sih nanti kita gunakan oli mineral dulu ya. Nah untuk engine flash, bagaimana engine flash Om? Misalkan ada yang nanya nih, boleh nggak pakai engine flash? Boleh ya, tapi nggak sempurna. Sekali lagi, menggunakan engine flash itu nggak sempurna, nggak bakalan bersih ya. Apalagi ada isu sekarang tuh menggunakan minyak goreng ya, minyak goreng. Nah itu konyol ya, konyol banget ya. Makanya jalan alternatif untuk misalkan mencoba supaya bersih, kita gunakan oil mineral dulu ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu oil mineral itu apa sih, seperti apa sih, bisa disenggol di kolom komentar. Karena kalau langsung di sini privasi ya, privasi.
Oke, jadi hati-hati ya, yang perlu kita waspadai ketika beli mobil second itu di sini nih. Kalau olinya bagus, olinya aman, olinya sesuai dengan SOP, itu pasti bening ya di bagian noken as atau kemsat. Itu pasti bening. Oke. Itu guys, itu perlu diperhatikan ya kalau misalkan kita mau beli mobil second. Yang pertama dari bodi, kaca juga kan bisa dilihat ya. Kalau yang ori, yang imitasi, kemudian di bagian bodi luar, bodi dalam, interior, kabin, sistem AC, sasis, kemudian bagian depan sini ya. Kalau misalkan mobil yang udah ex laka itu pasti kelihatan. Di bagian setir ya, di bagian setir biasanya di sini guys. Kalau misalkan menggunakan airbag ya, ini biasanya agak renggang nih bagian sininya nih. Yes. Oke, jadi seperti itu guys ya. Terus minyak rem harus diperhatikan juga, minyak rem itu jangan sampai nunggu bocor ya. Karena apa? Minyak rem yang sudah kadaluarsa, yang sudah udah lama itu bisa merusak ke bagian karet. Perlu di bleeding atau perlu di tap juga ya, dihabisin semua kemudian diganti dengan yang baru. Tapi minyak rem juga harus sesuai dengan rekomendasi. Biasa kita menggunakan Dotri ya. Dotri, kemudian apalagi bagian aki. Kalau aki sih umum ya, kadang-kadang mobil baru 1 tahun udah ganti aki, baterai ya. Itu umum. Yang paling utama itu di bagian kelistrikan, wiring atau kabel ya. Kemudian di bagian transmisi kalau misalkan matic, nah itu kalau misalkan udah ada jedak atau hentakan, nah itu perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai. Kemudian kita cabut dipsticknya, kita bisa kelihatan, kita letakkan di telapak tangan kalau misalkan udah ada bekas kotoran ya, kotoran atau semacam bekas kopling yang aus yang kena, itu bisa kedeteksi di telapak tangan dengan cara cabut dipstick oli maticnya. Kalau untuk yang manual sih, kalau misalkan slip itu kan mudah. Kalau matic kan satu berabe, yang kedua kan servis matic itu kan nggak murah, mahal ya, bahkan lebih mahal servis transmisi matic daripada engine. Sama sih ya. Oke, intinya tetap waspada. Setelah kita cek semua, baru kita cek ke kelengkapan suratnya seperti STNK, BPKB, kemudian surat-surat yang lainnya juga ya, itu perlu kita waspadai. Terus jangan pernah melakukan transaksi jual beli mobil, transaksi di jalanan tanpa kita tahu si penjualnya itu siapa, kemudian rumahnya di mana, alamatnya di mana. Itu bahaya, sering terjadi mobil-mobil yang dijual di jalan atau transaksi di jalanan itu mobil bodong alias STNK palsu dan BPKB palsu. Itu perlu dihindari. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Sepeti, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.